Saya kira itu wisdom dari seorang Megawati yang berfungsi secara maksimal untuk memperlihatkan bahwa kendati saya ketua partai politik dan mungkin yang disebut kemampuan maneuvering itu ada di DPR nanti, tetapi saya Megawati mengerti apa yang dirasakan publik itu bahwa ada ketidakadilan. Jadi Megawati memposisikan diri dengan mengambil risiko akan diolok-olok bahwa Anda kan punya partai politik, kenapa nggak di DPR? Tapi kelihatannya Mega mengerti bahwa dimensi etis itu hanya bisa dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di parlemen itu pasti duel politik habis-habisan kan, dan saya kira Megawati juga bersiap untuk duel politik. Jadi Mahkamah Konstitusi mendapat sinyal bahwa akan ada backup politik dari Megawati itu. Kalau seandainya ada keputusan yang radikal dan keputusan itu menyangkut masa depan reputasi Presiden Jokowi, yaitu lakukan perbuatan tercela, nah keputusan itu bisa dikirimkan ke DPR untuk diproses secara politik dan Ibu Mega pasti akan backup itu dalam bentuk angket lah atau hak pemeriksaan yang lebih berlanjut ke potensi dipidanakannya Jokowi karena dianggap paling tidak dia mendegradasi cara melihat konstitusi. Jadi itu suatu hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tetap ada act of omission bahwa Jokowi tidak memproteksi demokrasi, tidak memproteksi konstitusi, itu udah perbuatan tercela. Nggak perlu lagi dia lagi mempromosikan konstitusi, paling nggak dia tidak memproteksi konstitusi sehingga menimbulkan kehebohan panjang hari ini kan. Jadi posisi Megawati itu unik. Dia ajukan satu dalil bahwa dia bagian dari amicus curiae ini, bagian dari sahabat pengadilan, dan itu menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yang tahu bahwa ada dimensi etis yang mesti diperjuangkan, tapi ada dimensi politik yang medannya berbeda, yaitu di DPR nanti itu. Iya, iya. Nah, tetapi kemudian kita kan kemarin berharap katakanlah langkah seperti yang dilakukan Ibu Megawati itu diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Kita tidak melihat itu, terutama dari para kalangan politisi dan juga para tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan akademisi ya, Bung Rocky ya. Nah, dengan situasi semacam itu, menurut Anda apa bacaan Anda ini cukup untuk semacam memberikan keberanian? Karena kalau soal keputusan kita udah bisa membayangkan apa yang akan diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Persoalan cuma keberanian, nyali saja mereka dan kalkulasi politik yang mereka lakukan. Akan ada dukungan dari, kalau saya monitor teman-teman di universitas itu, kan ada tradisi kamisan tuh, dan kelihatannya para profesor akan atau universitas guru-guru besar dan dosen akan ikut dalam tradisi kamisan yang di depan istana itu. Dan itu juga terkait dengan BEM yang mempersiapkan demo kalau untuk mendukung sebetulnya conditioning di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita juga lihat bagaimana Pak SBY diam tuh. Sebetulnya dia diam itu bisa juga menunjukkan bahwa dia sedang memahami apa yang terjadi di Republik ini. Karena kita tahu Pak SBY punya kebiasaan juga untuk menulis semacam surat SBY atau catatan SBY yang sekarang kok kita nggak lihat kan. Padahal SBY punya poin untuk menunjukkan juga bahwa ada hal yang buruk di dalam sistem pemilu itu. Walaupun dia adalah bagian dari koalisi itu. Tapi kita tahu bahwa SBY itu orang yang paham tentang demokrasi. Jadi kalau SBY nggak nulis, nggak berkomentar, kita anggap aja SBY sebetulnya tesis secara diam-diam itu tersembunyi misalnya mendukung moral yang dibawa oleh Ibu Mega. Kan kita nggak mungkin lihat SBY itu berlaku seperti arogansi dari lawyer-lawyer 02 itu kan. Tentu sebetulnya kalau kita baca moral atau psikologi Pak SBY, dia menyesalkan bagaimana pameran-pameran arogansi dari 02, kemewahan atau bahasa yang betul-betul tidak mencerminkan adab dari manusia yang harusnya menghormati konstitusi, menghormati pengadilan yang sedang berlaku di Mahkamah Konstitusi, cara memojokkan orang atau bergerombol dan menyewa akun-akun buzzer untuk mempromosikan diri sendiri. Kan itu saya nggak mau sebut nama aja nih karena nanti berubah jadi semacam personal vendetta. Tapi sebetulnya Mahkamah Konstitusi diam-diam memantau kelakuan moral, kondisi etis, kondisi intelektual bahkan dari lawyer 02.
Jadi coba kita bandingkan misalnya, ini kan pengadilan untuk memuliakan demokrasi, memuliakan keadilan, tetapi itu tidak terlihat pada 02 ini. Minimal yang bisa masih saya sebutkan ada dalam kecemasannya Yusril lah, yang kelihatannya bahasa tubuhnya tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan. Dan Yusril sebetulnya tahu bahwa iya itu teman-teman dia itu betul-betul iya dungu, bodoh, kurang berpengetahuan, tetapi dia minoritas di situ kan. Jadi paling enggak Yusril bahkan menyebutkan dia mungkin tidak akan Ya, dipertimbangkan pendapat dipertimbangkan dari Ibu ya. Mega. Ya dia mesti bilang begitu, kan nggak mungkin dia bilang pasti Ibu Mega akan dipakai itu. Tetapi mungkin tidak akan dipertimbangkan, juga mungkin akan dipertimbangkan sebetulnya kan. Jadi bahasa Yusril itu yang masih saya anggap ya dia sahabat pengadilan juga sebetulnya. Dia sebetulnya kalau dia ada di koalisi pasti pikiran warasnya dan pikiran etisnya muncul tuh. Buat dia sebetulnya adalah bagian dari amicus curiae. Dan itu sebetulnya dilema Yusril ya. Bagian Yusril udahlah kita anggaplah bahwa dia memang hidup selalu atau sering kali hidup dalam dilema. Ya, Mahkamah Konstitusi merespon tim hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ya mengenai surat yang dilayangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, yaitu surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang dikirim oleh Ibu Mega berkaitan dengan permohonan sengketa Pilpres yakni paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya nggak apa-apa, kata juru bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di kantornya Jakarta Pusat Selasa 16 April 2024. Sebab Fajar menyebut penyikapan amicus curiae Megawati apakah dipertimbangkan atau tidak merupakan otoritas Majelis Hakim Konstitusi, tergantung pada masing-masing hakim konstitusi, ujarnya. Seperti diketahui, ada 8 hakim konstitusi yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres. Mereka adalah Soehartoyo, Saldi Isra, kemudian Arief Hidayat, Eni Nurbangningsih, Arsul Sani, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, P. Fuk, dan Ridwan Masyur. Fajar menyebut setiap amicus curiae soal sengketa hasil Pilpres yang masuk ke MK akan diberikan kepada para hakim tersebut. Namun, kembali lagi, keputusan untuk mempertimbangkan dokumen tersebut tergantung masing-masing hakim. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, menanggapi soal amicus curiae yang diberikan Megawati ke Mahkamah Konstitusi. Oto mengatakan amicus curiae adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak lain sebagai sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan itu mestinya bukan pihak di dalam perkara, ucap Oto di gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Seperti diketahui, Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia alias Ketua Umum PDI Perjuangan. Partai berlogo banteng ini menjadi salah satu pengusung Ganjar Mahfud yang menjadi pemohon dalam sengketa hasil Pilpres di MK. Jadi kalau Ibu Mega dia merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga kalau itu yang terjadi menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae, kata Oto. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah menegaskan bahwa posisi Megawati Soekarno Putri dalam pemberian amicus curiae adalah sebagai warga negara Indonesia alias WNI dan tidak akan tumpang tindih dengan jabatan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Posisi Megawati ya, sebagai warga negara artinya sumber kedaulatan rakyat. Kedaulatan hukum itu berasal dari rakyat sehingga seluruh penyelenggara pemerintah negara ini, legislatif dan legismasinya berasal dari rakyat, ujar Hasto dalam konferensi pers di gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Jadi dari sini kita melihat bagaimana upaya dari Megawati Soekarno Putri untuk memperoleh sebuah keputusan yang
memihak kepada rakyat nanti ketika Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April ini, ya. Upaya Megawati ajukan amicus curiae di penghujung sengketa Pilpres. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat heboh di penghujung sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Diketahui salah satu pemohonnya adalah capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Amicus curiae dalam bahasa Inggris disebut friend of the court, yang artinya sahabat pengadilan. Dalam sistem peradilan, amicus curiae merupakan pihak ketiga yang diberikan izin menyampaikan pendapatnya. Tercatat sudah ada 5 orang yang mengajukan ke MK. Saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung MK, Jakarta Pusat. Ganjar Mahfud mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya 0 di semua daerah. Mereka juga meminta Pilpres 2024 diulang di semua daerah. Prabowo Gibran merupakan capres-cawapres yang menang dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU. MK bakal menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 ini pada 22 April ini. Mega mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi. Presiden kelima itu juga menyertakan surat tulisan tangan kepada hakim MK. Ya, surat itu ditujukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seperti ini. Ini tulisannya, teman-teman. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini, 1911, habis gelap, terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya Robbin Alamin. Ya, ini hormat saya, Megawati Soekarno Putri. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di komentar kami video berikutnya.